Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Di video sebelumnya, kita sudah membahas untuk cara pinjam uang di Akulaku. Nah, di video kali ini, saya akan membahas untuk cara bayar di Akulaku tanpa ribet, cepat, dan anti gagal. Pokoknya, paling mudah dan paling cepat. Jadi untuk kalian yang ingin tahu caranya, disimak ya untuk tutorialnya. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk mengklik tombol like and subscribe-nya terlebih dahulu. Sesuai dengan judul, di video kali ini kita akan membahas untuk cara bayar di Akulaku tanpa ribet dan cepat tentunya. Jadi untuk kalian yang ingin bayar di Akulaku, simak ya tutorialnya agar tidak gagal bayar. Nah, sekarang kita langsung saja buka untuk Akulakunya ya. Nah, jadi aplikasi Akulaku ini memang sangat bagus banget. Jika kalian ingin pinjam di Akulaku, prosesnya cepat banget. Yang pastinya tanpa ngantri. Dan jika kalian ingin tahu untuk proses peminjamannya, kalian bisa tonton di video saya sebelumnya, ada di channel ini. Prosesnya mudah, singkat, dan cepat tentunya. Dan untuk biaya adminnya pun sangat kecil banget. Bila kalian tidak percaya, nanti kalian bisa simak tutorial ini sampai selesai. Nanti di situ ada biaya admin yang harus kita bayarkan. Oke, sekarang silakan kalian perhatikan di bagian bawah. Di bagian bawah ada 4 menu, di antaranya menu Akulaku, Pay Letter, keuangan, dan juga akun. Nah, untuk mengetahui kita punya pinjaman atau enggak, silakan kalian klik di bagian menu keuangan. Nah, silakan kalian perhatikan di bagian tagihan di bagian atas ya. Di situ tertera untuk tagihan yang belum saya bayarkan itu sebesar Rp336.000. Jadi, itu adalah pinjaman yang saya pinjaman tanpa cicilan. Nah, untuk jatuh temponya itu 1 bulan penuh ya. Untuk kalian yang tidak ingin memiliki kredibilitas buruk, silakan kalian lunasi sebelum jatuh tempo. Jadi nanti semisal kalian ingin pinjam lagi, maka untuk prosesnya itu sangat cepat. Dan juga kalian akan diberikan limit paling tinggi. Jadi jika kalian pinjam di Akulaku, usahakan untuk membayar sebelum jatuh tempo. Nah, inilah dia utang yang saya harus bayar. Di sini saya meminjam sebanyak Rp300.000 dan untuk biaya adminnya sebesar Rp36.000. Oke, sekarang kita langsung saja klik di bagian bayar untuk melakukan proses pembayaran. Nah, selanjutnya nanti kita akan diarahkan pada bagian halaman pembayaran. Dan untuk pembayarannya, kalian bisa melakukan pembayaran lewat transfer via bank. Mulai dari bank BNC, bank BCA, bank BRI, dan bank lainnya. Jadi di sini lengkap banget ya. Dan juga lebih asiknya lagi, kalian bisa melakukan pembayaran lewat dompet digital seperti GoPay ataupun OVO ya. Dan juga kalian juga bisa melakukan pembayaran di Alfamart ataupun Indomart. Wow, mantap banget ya. Setelah itu silakan kalian klik salah satu metode pembayaran di bawah ini. Nah, di sini saya akan menggunakan BCA Virtual Account karena memang saat ini saya memiliki saldo di Bank BCA. Oke, jika sudah silakan kalian klik konfirmasi. Nah, kemudian akan muncul untuk kode virtual account Bank BCA-nya. Kemudian silakan kalian klik salin atau copy di bagian sini. Nah, setelah itu silakan kalian buka BCA mobile kalian yang ada pada handphone kalian. Dan usahakan saldo yang ada pada rekening bank kalian itu cukup ya. Jangan sampai kurang, dan bila mana lebih, ya itu nggak apa-apa. Malah lebih bagus ya. Nah, inilah dia bill pembayaran kita ya. Jadi kita diminta untuk segera melunasi pembayaran tersebut. Nah, di sini ada batas waktu pembayarannya ya, yaitu 1 kali 24 jam. Kita diminta untuk segera melunasi pembayaran tersebut. Oke, sekarang kita langsung saja pergi ke akun BCA kita ya, untuk melakukan proses pembayarannya. Saya pastikan untuk proses pembayarannya itu sangat cepat banget. Dan mungkin di antara kalian ada yang belum tahu untuk proses pembayaran di Akulaku. Jadi untuk kalian yang pengen tahu, silakan disimak dari awal sampai akhir. Oke, sekarang kita sudah masuk ke menu Bank BCA Mobile.
Namun sebelumnya, sebelum kita melakukan pembayaran, alangkah lebih baiknya kita mengecek saldo terlebih dahulu. Memastikan apakah saldonya cukup untuk melakukan pembayaran. Dan di sini saya bukan untuk sombong ataupun ria ya, karena di sini saldo di Bank BCA saya pun tidak terlalu banyak ya. Karena tujuan saya itu hanya berbagi informasi seputar pembayaran aku laku lewat Bank BCA. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk saldo yang saya miliki itu sekitar Rp740.000. Jadi cukup ya untuk melakukan pembayaran hutang di aku laku. Oke, selanjutnya kita klik pada bagian menu M Transfer. Nah, selanjutnya silakan kalian klik di bagian BCA Virtual Account. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Silakan kalian klik di bagian input nomor virtual account. Setelah itu, silakan kalian tempelkan yang tadi kita copy atau kita salin tadi ya. Nah, setelah kalian tempel, nanti kalian klik OK. Setelah itu, silakan kalian klik send untuk mengetahui apakah data ini benar atau salah ya. Nanti di sini akan tampil tampilannya seperti ini. Nah, inilah dia rincian pembayaran kita. Jadi rincian pembayaran ini sangat penting banget ya, karena di sini ada nama peminjam dan juga jumlah pinjaman. Jika dirasa sudah benar, silakan kalian langsung saja klik OK. Selanjutnya, silakan kalian masukkan PIN rekening BCA kalian. Jika sudah, klik OK. Dan kemudian akan langsung diproses ya. Alhamdulillah sudah berhasil ya. Dan sekarang kita kembali ke aku laku. Kita coba lihat dan di sini ada tagihannya ya. Coba kita refresh dan ternyata sudah hilang. Dan artinya tagihan kita sudah lunas. Nah, itulah cara proses pembayaran paling cepat, anti gagal dan anti ngantri. Jadi gampang banget ya. Di sini masih ada tagihannya. Coba kita refresh dan tagihannya hilang. Jadi jika kalian bayar di Indomart ataupun di Alfamart, pasti kalian akan ngantri. Jadi untuk itu silakan kalian lakukan pembayaran seperti ini. Oke guys, mungkin cukup sekian saja pada tutorial video kali ini. Dan bila ada salah kata, Mimin mohon maaf. Jangan lupa untuk mengklik tombol like and subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.